Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman semua pemirsa Sanggah Syubhat TV, masih bersama saya dan teman saya yang senantiasa menyertai saya sampai malam ini, Bang Ainur Rifki. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah ini Bang Ainur Rifki ini katanya ada sedikit unek-unek yang akhirnya nanti berujung kepada syubhat dan sanggahannya ya, terkait tentang akidah Asy'ariyah. Pas nih saya lagi Kita bawa. udah lama kagak Saya bawa nih Asy'ariyah, Wasitiyah Ustaz. ini, Syarah Wasitiyah. Gimana tentang apa ini? Jadi yang belum kita bantah nih terkait melihat Allah ya, melihat Allah. Ru'yatullah. Ru'yatullah. Jadi tadi kan saya sekilas juga baca ya. Jadi kalau Mu'tazilah itu sama sekali menafikan kan. Nah, kalau Asy'ariyah dan kita kan menetapkan adanya melihat gitu. Tapi mungkin jauh perbedaannya gitu Ustaz antara Asy'ariyah dan Ahlussunnah. Mungkin bisa dijelaskan gimana Ustaz? Versinya Asy'ariyah dengan Ahlussunnah itu Ustaz. Baik. Tadi kan sudah saya sebutin ya, bahwa saya megang sebuah buku Syarah Al-Wasitiyah dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Masya Allah, udah. Yang beliau adalah seorang Asy'ari di Mesir. Cuma ketika beliau menulis disertasi doktoral beliau di Al-Azhar, ya, beliau hendak membantah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Akhirnya malah beliau rujuk kepada akidah salafus saleh dan malah membela Ibnu Taimiyah, dan balik justru mendapatkan hal-hal yang rancu dari akidah yang beliau anut selama ini, itu akidah Asy'ariyah. Nah, di antara permasalahan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Ainur itu masalah ru'yatullah. Bahwasanya Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan Allah akan dilihat di hari kiamat kelak di surga. Banyak dalil-dalil ya. Wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badr. La tudammuna fiha, dan yang lainnya ya. Serta berbagai dalil-dalil yang menyanggah akidah kaum Mu'tazilah yang menafikan, mengingkari Allah dilihat pada hari kiamat kelak. Kenapa Mu'tazilah mereka menafikan Allah dilihat? Karena kalau Allah dilihat di hari kiamat kelak, berarti sesuatu yang dilihat yaitu Allah itu berarti pada satu arah yang dari arah orang yang melihat, dari ar-ra'i. Ya. Nah, kalau jihah itu sudah mustahilah, arah bagi Allah itu sudah mustahil, ya. Yang ini syarat dilihat, yaitu melihat. Yang melihat kan mata kita kemana? Nah, berarti ru'yah juga mustahil. Kalau jihah aja dia mustahil, arah bagi Allah dia mustahil, berarti melihat Allah mustahil. Nah, yang menarik di sini bukan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah oke, dia di sini di dunia mereka menafikan Allah pada satu arah, di akhirat otomatis Allah tidak dilihat. Yang menarik di sini adalah kaum Asy'ariyah. Yang mereka sebenarnya sama dengan Mu'tazilah, bahwasanya Allah dinafikan dari suatu jihah. Adapun Ahlussunnati wal Jamaah kalau ditanya Allah pada satu jihah enggak, fihi tafsir, mesti dirinci. Jihah apa maksudnya? Kalau jihah di mana-mana itu batil. Tapi kalau jihah di arahnya tinggi di atas ars, itu benar, sebagaimana Nabi SAW mengisyaratkan tangan beliau ke langit Allah masyhad pada satu jihah. Jihatul ulu, tinggi di atas. Ya Allah, saksikanlah. Dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan para asar-asar sahabat mengenai hal ini banyak sekali. Yang nanti mungkin kapan-kapan kita akan berbicara masalah ketinggian Allah di atas ars. Dan sifat zatiyah bagi Allah, sifat ulu, maupun sifat fi'liyah bagi Allah, sifat istiwa di atas ars. Asy'ariyah sama kayak Mu'tazilah, menafikan Allah di suatu arah tinggi di atas. Mereka mengatakan Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ya, jadi akidah Allah ada di mana-mana itu sebenarnya bukan akidah Asy'ariyah. Asy'ariyah akidah resminya Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, namun di akhirat ini menariknya nih. Nah, mereka menetapkan Allah dilihat. Sehingga hal ini terjadilah konflik antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah ya di buku-buku mereka itu meledek gitu Asy'ariyah.
sebagai kaum yang nggak konsisten, ya, sebagai orang yang nggak kokoh lah dalam menafikan sifat arah tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya orang-orang Asy'ariyah itu mereka ulamanya ini ya, bukan orang-orang yang di bawahnya ini. Maksudnya ulamanya itu akhirnya mereka berbeda-beda dalam memberikan argumentasi apa maksud dilihat. Ya, makanya Syekh Khalil Harras ini menyatakan di halaman 223, beliau mengatakan wa ammal asy'ariyatu fahum ma'a nafihim al-jihah kal mu'tazilah yuthbituna ru'yah. Adapun Asy'ariyah walaupun mereka menafikan arah bagi Allah seperti Mu'tazilah, tapi mereka menetapkan ru'yah. Lidzalika haru fi tafsiri tilka ru'yah. Oleh karena itu mereka kebingungan mengenai tafsir ru'yah dilihat ini. Wa minhum man qala yarawnahu min jami'il jihad. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ya Allah dilihat, mereka ahlu surga melihat Allah dari segala arah. Ya, dari segala arah. Wa minhum man ja'alaha ru'yatan bil basirah la bil basar. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ya, Allah dilihat itu dilihatnya itu dengan dilihat mata hati. Bukan dengan mata yang ada di mata kita itu. Ya. Dan ini aneh. Ya. Nah, kata Syekh Al-Harras ya di Syarah Nuniyah beliau ketika beliau menjelaskan bahwasanya ya Allah dilihat dari segala arah, kata beliau hadzal qaul mardudun li'annahu yalzam minhu, ya, ini perkataan yang tertolak. Karena ini konsekuensinya apa? Semua jisim akan terbalik, kulhu uyunan taro, akan menjadi berubah, akan menjadi mata-mata yang melihat. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Khalil Harras di Syarah Nuniyah. Demikian pula ketika mereka mengatakan bahwa Allah dilihat tapi bukan dengan mata kepala, tetapi mata kolbu, mata hati. Nah, ini juga keliru. Yani annaha ru'yatu qalbin wa ma'rifatin, yaitu dilihat dengan kolbu, ma'rifah. Wa hadza laisa bisawab, ini juga enggak benar. Idil mu'minuna ya'rifuna rabbahum wa tahsulu lahum hadhil ma'rifatu fid dunya. Karena kaum mukminun ya mereka sudah di akhirat semua, sudah ma'rifat semua. Jangankan mukminun, kafirun aja sudah ma'rifat semua. Makanya mereka minta kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Inna kunna muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat, sudah yakin. Ya, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Kita sudah yakin. Jadi semua manusia dan jin di akhirat semua sudah ma'rifah semua. Nah, ma'rifah ini bahkan sudah didapatkan oleh kaum mukminun di dunia. Nah, jadi di situ kerancuannya orang-orang Asy'ariyah dalam menetapkan sifat melihat bagi Allah. Nah, tadi yang disebutkan itu pendapat-pendapat ulama Asy'ariyah, ada Ar-Razi, ada Al-Ghazali, ya, dan yang lainnya yang mereka berbeda-beda mendefinisikan melihat Allah di surga. Karena mereka berusaha menghindari tudingan Mu'tazilah. Bahwasanya Asy'ariyah nggak konsisten menyatakan Allah laisa fi jihah, tidak pada satu arah. Ketika mereka menetapkan Allah dilihat ya di surga, maka otomatis tudingan ini akan muncul dan akhirnya mereka lari ke sana kemari. Jangan mengatakan dilihatnya dengan kolbu, dilihatnya tadilah semua anggota tubuh akan jadi mata, dan pendapat-pendapat yang aneh yang lainnya. Begitu Bang Aini. Nah, Ustaz, cukup jelas perbedaannya antara Ahlussunnah dan Asy'ariyah. Ya, jadi kalau ada yang menyatakan ada loh sisi kesamaan antara Asy'ariyah dengan Ahlussunnah dalam menetapkan suatu sifat, sisi kesamaan tersebut pasti ada perbedaan. Sebagaimana Asy'ariyah menetapkan sifat kalam, Ahlussunnah juga menetapkan sifat kalam, terjadi perbedaan. Asy'ariyah kalam nafsi gitu kan, bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan suara. Ahlussunnah tidak ada. Tapi yang populer itu Ustaz, versi yang dengan basirah kali ya. Yang paling banyak itu pendapatnya Jumhur Ar-Razi. Kalau mengenai Asy'ariyah. pendapat Jumhur Asy'ariyah saya kurang paham ya. Tapi itu pendapatnya ulama-ulama mereka semisal Ar-Razi dan Ghazali. Ya, artinya dari situ aja yang satu pendapatnya basirah, yang satu dilihat dengan mata-mata, itu aja udah akidahnya berbeda-beda itu. Akidahnya berbeda-beda. Mana yang benar itu? Nah, seperti itu. Belum lagi ada pendapat yang ketiga lagi yang menyatakan oh itu cuma tambah yakin aja maksudnya.
Ya, ada juga di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Harras. Ya, yang ketiga dari Asy'ariyah itu maksudnya ziyadatul inkishaf wa tajalli hatta ka'anha ru'yatu ain katanya. Ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta